penyakit yang mengintai domba di musim penghujan ini. Apa penyebab penyakit diare ini? Yang pertama, penyakit diare itu disebabkan karena seringnya kita memberi pakan rumput-rumput muda. Assalamualaikum Baraya, kita ketemu lagi di konten Sinar Arum. Selamat pagi, salam ngarit, salam beternak Baraya. Sesuai janji saya yang saya janjikan pada saat konten sebelumnya, kita akan memasuki part 2, yaitu namanya tentang penyakit domba di musim penghujan. Apa aja penyakit domba, penyebabnya apa, solusinya apa, akan kita bahas satu persatu Baraya ya. Ini penyakit yang sering dialami di musim penghujan, saya katakan Baraya. Yang pertama itu biasanya di musim penghujan itu penyakitnya yang sangat dekat itu adalah diare atau mencret. Itu sangat dekat sekali Baraya. Apa penyebab penyakit diare ini? Yang pertama, penyakit diare itu disebabkan karena seringnya kita memberi pakan rumput-rumput muda. Dalam arti rumput muda, rumput yang baru tumbuh, kita langsung kasih makan, domba rampus. Itu kalau kita berikan secara kontinu terus-menerus, itu domba akan diare Baraya. Selain itu, lolohan yang over. Kayak hampas tahu, udah tahu istilahnya kita musim penghujan seperti ini, rumput masih muda, kita tiban hampas tahu seperti di musim kemarau. Itu sebenarnya bisa menyebabkan mencret juga, atau namanya diare. Caranya apa? Yaitu tadi, kita ngarit dari bawah, jadi kita campur, banyak campuran Baraya. Kalau udah terjadi mencret, bagaimana penyembuhannya? Bagaimana solusinya? Ya kita harus istilah pengobatannya secara cepat kalau di musim penghujan seperti ini. Karena apa? Diare ini penyakit yang sangat cepat menurunkan berat badan domba. Jadi kalau berat badan domba di musim penghujan ini kena diare, itu badannya akan turun secara drastis. Dan juga kalau musim penghujan ini kan kadang-kadang rata-rata domba itu makannya celama-celeme, pipilih. Jadi makan kurang, badannya mencret atau dia penyakit mencret, jadi badannya ngorot banget. Jadi kalau domba diare itu Baraya ada ciri-cirinya. Kalau untuk jalu sendiri, biasanya kalau domba mencret, sebenarnya bukan mencret aja, kalau dia kena sakit apapun itu, diare itu pertama dari tanduk. Dia mau usianya petet, jajalon, atau domba dewasa, itu akan terlihat dari tanduk. Tanduknya akan ada ngerentet, bahasa pemain domba. Tanduknya ngerentet, jadi pertumbuhannya nggak maksimal, ada ngerentet. Jadi si jalur tanduk itu ngerentet. Biasanya seperti itu. Kalau untuk jalu. Kalau untuk betina sebenarnya nggak ada terlihat secara fisik, nggak bisa terlihat kalau untuk betina. Cuman kalau untuk yang pada saat mencret dia hamil, itu akan mengganggu pada saat kelahiran, terutama anaknya. Itu akan bantat, biasanya kedua juga posisinya kelahirannya tidak akan normal, ya harus butuh bantuan kita biasanya. Kalau mencret, karena kan dia lemah di situ. Banyak mengeluarkan cairan, tapi pemasukan nutrisi dia kurang. Biasanya seperti itu. Terus bagaimana solusinya? Ini udah kita bahas di konten saya sebelumnya, tentang penyakit-penyakit domba dan penanganannya. Jadi kita akan bahas secara garis besar. Kalau di kandang kami di Sinar Arum ini untuk penyakit diare ini biasanya kami memakai ramuan-ramuan herbal atau yang alami seperti daun haur atau namanya bambu muda kita pakai. Kalau itu nggak berkhasiat, nggak ampuh juga, kita pakai daun nangka yang kita keringkan. Kita kasih pakan ke domba. Kalau nggak ampuh juga saya biasanya pakai daun jambu batu. Daun jambu batu pucuknya kita ambil, kita kasih pakan ke domba. Pemberiannya gimana? Saya biasanya pemberian sebelum makan. Jadi sebelum domba itu saya kasih makan, saya kasih itu dulu. Saya kasih itu, setelah saya kasih itu selang 5-10 menit baru saya kasih pakan biasa. Biasanya seperti itu kalau di saya. Dan ada nggak obat-obat warung? Ada, dan bisa juga dipakai. Dan seperti entrostop, diapet, bisa. Itu untuk domba-domba besar ya Baraya ya. Kalau untuk domba-domba istilahnya di bawah 6 bulan atau istilahnya masih nyusun sama indukannya, itu saya biasanya pakai Lactobi. Itu obat
diare khusus bayi, ada di apotek manusia. Jadi istilahnya saya kasih itu, biasanya saya campur dengan air, saya sempet biasanya. Jadi itu penanganannya. Terus apa penyakit kedua di musim penghujan ini yang sangat cepat mengenai domba atau sangat cepat tertular ke domba? OP. Kalau bahasa manusianya sariawan. Jadi OP itu cirinya di mulutnya ini ada luka luar, dia bukan luka dalam tapi luka luar. Penyebabnya apa OP itu? OP itu penyebabnya kita keseringan memberi pakan rumput basah, apalagi rumput yang terkena air hujan. Air hujan itu sangat tajam, Baraya. Jadi kalau kita sering ngasih makan dengan rumput basah terkena air hujan, itu akan kena OP dia. Gampang banget kena OP. Nah, OP ini sebenarnya penyakit yang menular. Karena domba itu kan sakokopan. Jadi sakokopan dia makan di sini. Kadang-kadang kita pindahin ke sini itu tertular dari situ sebenarnya. Penyembuhannya gimana? Obatnya apa? Ada obat. Kalau OP ini saya pribadi biasanya memakai air hangat-hangat kuku, saya campur sama garam. Si lukanya ini saya kelopek sedikit sampai luka keringnya itu terkeropok. Nah, nanti saya gusrek pakai busa dengan air garam tadi. Saya gusrek, setelah saya gusrek, dia akan keluar darah biasanya. Saya gusrek tapi biarin aja. Setelah kering atau setelah 5-10 menit, saya meracik namanya kunyit. Entah itu kunyit gede atau kunyit apapun lah, kunyit dapur. Saya tumbuk, saya balur di sini. Dan itu saya biasanya pengobatannya di pagi hari. Karena di pagi hari domba ini kan nggak makan, cuma istirahat. Jadi saya pengobatan biar maksimal. Dia istirahat, pengobatan, dan itu lakukan secara kontinu. Biasanya sih kalau di tempat saya, kalau OP itu cuma 3 hari atau 4 hari sembuh biasanya. Dengan telaten, dengan cara itu sembuh biasanya. Jadi itu penyakit yang di musim penghujan. Ada lagi yang sangat berbahaya, bisa saya katakan ini penyakit sepele tapi resikonya kematian, yaitu kembung. Itu sangat-sangat dekat pada saat musim penghujan, apalagi 1 bulan atau begitu hujan pertama, itu sangat-sangat dekat. Apa sih penyakit kembung itu? Penyebabnya apa? Kembung itu, jadi si domba walaupun nggak makan, perutnya itu gede, bergelendung. Cuman nggak seperti gede banget, nggak seperti yang nggak ambil, tapi bulat aja. Tapi begitu kita tepak atau kita giniin, dia seperti gendang, jadi kosong. Kalau bahasa di sini, orang sini seperti nangka matang. Jadi seperti itu. Penyebabnya apa kembung itu? Kembung itu penyebabnya kita ngarit terlalu pagi. Jadi si rumput masih remis, masih ada embun, kita ngarit, rumput kita nggak udar atau kita nggak hear dari karung, kita langsung kasih pakan ke domba. Itu bisa menyebabkan kita kembung, Baraya. Apalagi pemberiannya tiap hari rutin, itu kembung. Bahaya itu. Kalau tubuh domba itu atau daya tahan tubuh domba itu kuat, dia bisa bertahan 3 hari atau 4 hari. Tapi kalau lemah, 1 hari pun bisa langsung tewas atau mati. Jadi hati-hati dengan kembung ini. Penyakit sepele tapi sangat mematikan. Obatnya apa? Ya karena di sini saya nggak ada alat peraga, Baraya ya, jadi saya nggak bisa mengeluarkan domba karena cuaca mendung dan juga musim penghujan seperti ini, jadi saya nggak keluarkan. Tapi kalau mau lebih detail, lebih lanjut, ada di konten saya sebelumnya, penyakit domba dan penanganannya. Sekarang kita akan bahas secara garis besarnya aja ya, Baraya ya, karena saya nggak punya alat peraga di sini, nggak punya alat praktek. Yang pertama penanganannya, kembung itu domba harus diisolasi dulu, pisahkan dari domba-domba yang lain. Pisahkan di satu kandang khusus. Setelah itu kita buat larutan penyegar cap kaki 3 beli di warung sama promah 2 untuk ke domba besar. Kita aduk, kita minumkan ke domba. Jadi setelah promah itu diminumkan ke mulut domba, ya kita urut-urut dulu, Baraya. Jadi urut dari atas ke bawah, kita urut dari belakang, dari depan ke belakang kita urut. Dari perut yang kembung tadi kita urut terus, Baraya. Sampai si domba ini kentut, Baraya. Dan kalau udah kita urut tapi dalam sekian menit nggak kentut juga, itu berarti ada penyumbatan kotoran, Baraya. Ada kotoran kering yang menyumbat di pembuangan dia. Itu ada yang menyumbat. Ya kalau memang diperlukan, ya ini istilahnya sebenarnya nggak boleh dilakukan terlalu sering, Baraya, karena berbahaya juga, riskan juga. Dan kalau memang orang ini belum terbiasa, memang bahaya banget.
Tapi saya pribadi kalau memang udah saya urut nggak kentut-kentut juga, saya biasanya mengorek baraya dengan tangan saya dulu. Saya korek, saya keluarkan kotoran. Setelah saya korek, saya keluarkan kotorannya. Saya ini nggak kentut-kentut juga, saya pakai selongsong pepaya. Yang nggak usah terlalu panjang, kecil aja. Hanya memberikan ruang buat angin itu keluar. Saya masukkan ke anus domba, setelah saya masukkan, saya urut. Jadi ingat ya, saya hanya memberikan ruang untuk angin ini keluar. Tapi ini dilakukan jangan terlalu sering. Terus saya lakukan seperti itu. Kalau domba ini udah kentut, misalnya pas berdipurut ada selongsong pepaya dimasukkan di kentut, alhamdulillah itu udah masuk penyembuhan baraya. Domba udah bisa dikatakan ada perubahan. Nah setelah itu biarkan domba di kandang yang lebih besar atau di kandang isolasi dia sendiri dulu. Karena kalau domba kembung itu biasanya dia nggak mau makan, makan mau cuma celeme, dan itu sedikit banget makannya karena perutnya angin. Yang kedua dia akan lebih banyak cenderung depak, jarang berdiri, cenderungnya depak terus. Karena perutnya ini nggak enak lah kalau bahasa kitanya mah. Dan juga posisinya untuk lebih membantu dari dalam, kita memberikan daun mujarab. Daun mujarab yang kita peras, airnya kita minuman ke domba. Itu biasanya seperti itu. Dan kembung ini nggak bisa penyembuhan dalam waktu 1 hari, nggak bisa. Minimal 2 hari tapi rutin. 2 jam sekali kita kontrol perubahannya gimana, nafsu makan dia gimana, kita kontrol dengan baik. Dan insya Allah kalau istilahnya kita telaten pengontrolan rutin, pengobatan istilahnya atau terapi yang kita berikan secara telaten terus menerus, domba akan sembuh biasanya. Jadi itulah 3 penyakit yang sangat-sangat mengintai domba di musim penghujan. Dan ketiga-tiganya itu penyakit itu menular semua baraya. Oh kalau kembung itu nggak menular, yang op sama diare itu menular. Kembung ini nggak menular. Jadi itu aja mungkin penyakit-penyakit domba di musim penghujan. Sekarang kita tarik kesimpulan dari penyakit domba tadi di musim penghujan ini. Ini semua bisa diatasi. Kita bisa cegah baraya. Pencegahan yang pertama, pada saat musim penghujan biasanya orang ngarit itu berpacu dengan cuaca. Berpacu dengan cuaca, oh takut keburu hujan dia ngarit pagi. Nggak apa-apa, hujan istilahnya dia nggak ngarit, domba pasti nggak makan. Walaupun hujan dia ngarit, nggak apa-apa. Itu memang kewajiban kita. Cuman caranya, begitu dia ngarit kondisinya seperti apapun, kalau di musim hujan, biasakan setelah dia ngarit, rumput dibuka dalam karung, kasih garam. Cepretan air garam. Itu tanganan pertama. Insya Allah, dengan seringnya seperti itu, 1 bulan pertama untuk penanganannya, domba akan bisalah tidak terkena penyakit itu. Yang kedua, kebersihan bahas salasar dan pembuangan itu wajib diperhatikan. Karena musim hujan ini intensitas kencing domba pasti akan lebih banyak daripada BAB-nya. Karena ya kita adalah manusia, kalau musim kemarau ini beser lah, domba pun nggak jauh. Jadi seperti itu. Sebenarnya saya katakan kotoran domba ini nggak bau, yang bau itu air kencing. Jadi itu harus diperhatikan baraya. Salasar sama pembuangan tai domba sama air kencingnya itu diperhatikan dengan baik. Yang ketiga, pengontrolan rutin. Dalam arti pengontrolan rutin, kalau bisa setiap hari. Kayak saya setiap hari pengontrolan. Ya kalau memang waktunya sibuk dan nggak ada waktu, bisa 2 hari atau 3 hari sekali. Bagaimana cara ngontrolnya? Jadi begitu kita kasih pakan ke domba, set kasih pakan, selesai kita kasih pakan, perhatikan satu persatu domba. Ada gelagat yang aneh enggak? Tubuhnya ada yang aneh enggak? Kalau ada aneh, tiba-tiba makannya dia tadinya bagus kurang, terus kok baru makan sedikit udah gendut, itu langsung ambil tindakan baraya. Jangan didiamkan terlalu lama, karena musim penghujan ini rentan. Fisik domba sedang beradaptasi dengan baik, tiba-tiba dia kena sakit, lemah dia langsung. Jadi itu pengontrolan. Dan yang ketiga, yang keempat, fisik Anda sendiri, fisik ABK sendiri, fisik baraya sendiri. Jangan kita memenuhi kesehatan domba tapi fisik kita sendiri hancur. Jaga juga kesehatan kita. Jadi mungkin itu aja untuk namanya penyakit-penyakit domba di musim penghujan ini. Ya semoga bisa menjadi acuan dan bisa kita antisipasi dengan baik.
Jadi mungkin saya nggak akan terlalu panjang lebar. Saya akhiri aja, saya kebetulan belum ngarit, ini saya mau ngarit. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit, salam beternak, tetap semangat, sehat selalu buat Baraya.